Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Prof. Ikrar Nusa Bakti. Kalau Pak Simon Jan bilang Prof. Ikrar ini salah satu prof yang nyinyir lah. Kalau Bu Yohana bilang beliau itu profesor beleng-beleng. Entah kenapa ya. Tapi yang pasti ini ada yang kocak nih ya. Lu perhatiin lah. Seharusnya seorang profesor itu meneliti ya. Kritis pikirannya untuk menentukan sebuah hal ya. Ini palsu atau asli. Itu menurut gua ya. Yang orang awam. Ya. Tapi kok ini profesor yakin bener ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena gulungan ijazah atau karena seorang yang jejak rekam jejaknya itu perlu dipertanyakan keahliannya. Siapa itu? Roy Suryo. Ya, masa seorang profesor begitu saja percaya seorang Roy Suryo yang kepakarannya masih dipertanyakan. Ya, ini lo perhatiin ya. Bagaimana bisa Prof. Ikrar ini yakin banget bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Mari kita simak ya. Let's go. Jadi kalau menurut Prof. Ikrar, apa yang sedang diributkan orang sekarang tentang kasus ijazah Pak Jokowi, ini lambat laun Prof. Ikrar mulai mendapat pencerahannya. Gini, kalau Anda dengerin YouTube saya masih menggunakan kata it is highly likely. Ya, ini kemungkinan besar. But today saya berani mengatakan it is certainty. Sudah pasti. Nah, tuh ya, sudah pasti. Sudah pasti palsu tuh. Tuh, benar lah kalau kita simak kan begitu. Kenapa saya katakan sudah pasti ya? Apalagi ketika saya menonton salah satu tayangan YouTube dari seorang alumni UGM yang mengatakan bahwa kalau itu ijazah asli nggak mungkin bawanya, ini maaf ya kalau saya boleh pinjam ini, bawanya kemudian diginiin bilang itu. Kenapa? Dilipat-lipat. Karena kalau itu ijazah asli itu inilah tempatnya. Tebal ya? Tebal. Dan itu ukurannya bukan 4R gitu kan, atau apalah gitu kan. Terus saya lihat, oh iya ya, ijazah di UGM itu memang gede ya, jadi gede dan makanya nggak bisa dilipat. Dan kalau dilipat itu udah pasti fotokopinya atau apanya lah gitu kan. Nah terus saya inget-inget gitu kan, masa iya? Memang iya, menurut saya ukuran ijazah itu selalu lebih besar daripada kertas yang biasa kita potong dari kertas plano itu ya, kemudian bisa jadi 4R atau A4 dan sebagainya lah gitu kan. Jadi begitulah ya. Dan saya ingat juga, saya bilang kalau saya dulu ijazahnya waktu dari Australia kayak apa ya? Anda tahu kalau di Australia? Kan? Asli nggak tuh ijazahnya Prof. Ikrar? Ditanyain sama Abraham Samad langsung tegang tuh. Lihat ketika Pak Abraham Samad itu bilang asli itu. Asli kan? Ijazahnya udah pasti asli lah. Dia coba dicek di digital forensik asli apa kagak tuh. ya kan kaget kan lu dikatain begitu, ditanya begitu sama orang. Untung tuh Pak Abraham kagak bilang, coba saya cek digital forensik. Asli atau enggak. Banyak orang juga bertanya, gitu. Saya punya ijazah asli, tanya aja ke Griffith University lah gitu kan. Nah itu dengar nggak apa kata Prof. Ikrar? Ketika orang bertanya-tanya tentang sebuah ijazah, pasti akan bilang tanya aja ke kampusnya ya, atau pembuatnya yang ngeluarin lah. Begitu juga Pak Jokowi ya. Pak Jokowi udah bilang tanya aja UGM.
Tapi sebagian orang nih, terutama gerombolan ijazah palsu itu kagak percaya. Coba Prof Ikrar tadi bilang begitu, pasti dia akan bilang, tanya aja ke kampus saya, pasti gitu. Pasti yang setiap orang pasti ditanyakan akan berargumen begitu bahwasannya ya lu tanya aja kampus gua. Orang kampus gua yang ngeluarin kalau asli atau kagak lu tanya kampus gua. Kan gua cuma nerima. Ya itu sama setiap orang pasti tinggal kita nih ya sebagai orang yang bertanya ya. Kalau kata Birman kan kalau nanya ya udah kalau udah dijawab nggak usah maksa pengen ngeliat nggak perlu kan. Ya itu. Semua orang pasti akan mengatakan bahwasannya tanya aja ke sekolah gua, ke kampus gua, atau pemberi lah ya, pemberi tak ijazah, sertifikat atau yang lainnya kepada pihak yang membuat itu, bukan kepada kita, ya enggak. Ya kan enak juga kalau dikatain begitu. Coba lo lihat mukanya nih, lo lihat aja nih mukanya lagi nih Prof Ikrar ketika ditanya sama apa Pak Abraham itu asli atau kagak? Pasti Asli kagak lah, nih, lo ya. lihat aja. Bercanda, Prof. Saya banyak orang juga bertanya. Oh gitu. Nih, coba lu lihat. Pasti kagak. Dan saya ingat juga, saya bilang, kalau saya dulu ijazahnya waktu dari Australia kayak apa ya? Anda tahu kalau di Asli kan? Australia. Nah, kan kaget kan. Lu lihat aja mukanya tuh. Kaget pasti orang ditanya gitu. Coba lu bayangin. Sayang aja dia satu gerombolan. Jadi langsung percaya. Coba kalau nggak bukan satu gerombolan pasti akan bertanya-tanya terus. Coba lu lihat mukanya pasti kaget ya kan. Habis itu narik napas. Siapa sih ya? Siapa sih orang yang nggak sewot ya? Orang udah sekolah panjang-panjang. Dikatain ijazahnya palsu. Lihat kan. Lu lihat tuh kagetnya Prof Ikrar. Kalau Pak Jokowi kan santai aja. Aduh. Ijazah saya udah Sama pasti napas asli lah. panjang. Ya. Oh, Bercanda, udah Prof. pasti asli. Banyak orang juga bertanya. Oh gitu. Saya punya ijazah asli. Tanya aja ke Griffith University lah gitu kan. Jadi kalau menurut Prof Ikrar setelah melihat dilipat-lipat itu Prof Ikrar tidak yakin ya? Itu satu tidak yakin ya. Dan kemudian saya semakin tidak yakin ketika misalnya yang namanya Roy Suryo, yang namanya Dr. Tifa, yang namanya Dr. Rismond, Ya. itu kemudian menjelaskan dari sisi berbagai cara untuk melihat apakah ijazah ini asli atau palsu. Saya sempat juga bertanya masih Roy kan, Ya, oke. Mas Roy, ini loh tercatat sebagai alumni UGM loh tahun sekian. Ya, coba lihat Mas, itu Jokowi yang lain, dia bilang. Loh kenapa kok Anda yakin Jokowi yang lain? Coba lihatlah, masa dia alumninya SMA 6 Yogyakarta, gitu kan? Itulah ya. Kalau kita orang muslim kan tabayun. Tabayun kepada siapa? Orang yang langsung ya, sumbernya ya. Bukan orang pihak ketiga atau lain agar informasi yang beredar itu nggak berkembang ataupun macam-macam lah tuduhannya jadinya ya. Itu makanya kita disuruh tabayun itu biar langsung dikonfirmasi. Nah, ketika udah tabayun itu tinggal bagaimana kitanya percaya apa kagak. Kalau kita nggak percaya ya udah gimana lagi, orang dablek. Susah. Namanya hatinya udah benci dikasih tahu nih sama orang ya. Udah misalkan Pak Jokowi bilang asli, ijazah gue tuh asli, katanya. Tapi karena hati lu udah benci, udah susah nerima. Misalkan kita nih ya, kita tadi misalkan Abraham Sal bilang itu asli ijazahnya, asli ya udah. Gua pun ya sebagai pendukung Pak Jokowi misalkan ya, itu ya udah percaya lah gue sama Prof Ikrar asli lah orang dia sekolah kata sekolahnya juga dia sekolah di sono. Ya udah ngapain kita perlu lihat ijazahnya, nanti kalau mau misalkan ada masalah atau apa nanti juga ketahuan sendiri itu asli atau palsu. Ya begitulah ya, jadi ya emang dasarnya kebencian susah ya
Kalau udah dasarnya kebencian, pasti apapun yang dikatakan seseorang itu ya, itu nggak bakal diterima. Dia lebih senang mendengar dari eh, lawannya, musuhnya ya. Yang dia terima di otaknya, di pikiran itu dia lebih nerima dari musuhnya ya, yang kayak Roy Suryo, Tifa, Rismon, CS dan lain-lain itu ya. Begitu, susah emang. Lulusan SMA 6 Yogyakarta, dan Anda ingat nggak ya, dia bilang itu lulusan SMA 6 Yogyakarta itu adalah ijazah atau sekolahnya almarhum Hari Mulyono, sang adik ipar. Wah, tambah lagi ini kan. Kemudian juga yang soal foto ya, yang kalau si dokter Tifa bilang ini aktivitas Jokowi pada masa muda gini ya. Terus kemudian nih lihat nih, ini bukan Jokowi nih, banyakkan deh analisis foto ya. Dan kalau kita perhatikan, Jokowi mengatakan bahwa nanti kalau pengadilan itu memanggil, saya akan bawa ijazah asli. Pertanyaan saya, Bung, kapan dia pernah membawa sebagai janji dia kepada publik, ya? Ya itu ya. Kalau masalah Pak Jokowi bilang bahwasannya akan beliau perlihatkan nanti di pengadilan, semenjak beliau pernah tugas kan belum ada ya pengadilan yang memanggil beliau itu untuk memperlihatkan ijazahnya. Dan baru beberapa pengadilan saja yang gubris ya. Dan pada saat itu Pak Jokowi hanya ngeladenin doang, nggak ngaduin. Dan tak ada panggilan dari pengadilan untuk Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah kebenaran ijazahnya asli atau palsu. Dan itu nggak ada permintaan dari pengadilan. Ya, gue ya orang yang biasa tahu. Ini profesor. Kalau ngeliat dapat informasi ya jangan dari sebelah aja lah. Kalau profesor itu harusnya menerima informasi nggak dari kiri doang, kanan juga diambil. Jadi kita bisa lihat nih tengahnya. Aduh, ini kalau kiri semua diambil informasinya dari kiri semua ya otak lo jadi kiri. Aduh, kalau kata Bu Yohana itu profesor beleng-beleng ini. Ya, itulah ya kualitas Prof. Ikrar ya. Maksudnya kalau dulu mungkin ya gue yakin sih Profesor Ikrar itu pintar lah ya. Tapi untuk masalah ijazah ini ya perlu dipertanyakan lah ya. Ininya dia apa namanya pandangan dia ya. Ya begitulah ya. Susah woi. Dengar aja kata tadi Prof. Ikrar bilang bahwasannya misalkan kalau ditanyain lu asli itu Prof. Tanya aja sama kampus gue, university gue. Udah, dan kita percaya ya udah kan gitu. Tapi sayangnya ketika Pak Jokowi ditanyain ijazahnya asli Pak, asli tanya aja UGM. UGM disamperin, rumah Jokowi disamperin, nah begitu. Namanya susah hati, ya gak? Itu sesederhana itu kita bisa melihat ya pandangan profesor ini kok jadi geblek ya pikirannya ya. Memandang sebuah masalah tuh jadi begini. Aduh, kacau ya. Ya, mudah-mudahan aja gitu ya. Republik ini banyak melahirkan profesor-profesor yang bener lah ya. Artinya profesor yang bermanfaat banget ya. Bikin apik ya. Bikin Indonesia supaya lebih maju lagi teknologinya atau bagaimana perkembangannya ya. Ini profesor telematika yang diteliti jasa. Teknologi yang cakep dong bikin robot atau apa lah. Aduh, ya bagaimana menurut sobat-sobat reaksi kita tadi kepada Prof. Ikrar ya, yang yakin bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.